Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada semua sobat KUMKM Provinsi Jawa Timur. Kembali hari ini hadir dalam layanan Sinobar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Bambang Rianto SHMH selaku host acara kegiatan ini. Seperti biasa, tema kita adalah etika, hukum, dan bisnis. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber. Beliau juga pelaku UKM dan juga punya pengalaman yang cukup luar biasa di pengelolaan bisnis. Beliau adalah Pak Dr. Andes Ekonomi Siswanto. Selamat pagi Pak Sis. Selamat pagi Pak Bambang Rianto SHMH atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, sahabat KUMKM Provinsi Jawa Timur yang kami cintai, seperti biasa akan kami sampaikan beberapa hal tentang keberadaan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini kami selaku host dan juga sebagai tenaga ahli hukum di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada semua para pelaku koperasi dan UKM Jawa Timur, bila ada permasalahan-permasalahan atau ingin berdiskusi tentang koperasi dan UKM, kami persilakan untuk datang ke tempat kami ke Dinas Koperasi dan UKM Jalan Juanda 22 Sidoarjo, atau melalui WA atau melalui saya langsung ke nomor HP yang ada di dalam ini. Kami siap melayani 24 jam dengan layanan konsultasi hukum gratis. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Andes Ekonomi Siswanto. Pak Siswanto tentunya sebagai senior, sebagai orang yang berpengalaman di bidang bisnis, tentu di sini akan lebih banyak berpengalaman ya di bisnis. Tapi apakah nanti bisnis itu berbenturan dengan hukum? Nah, ini saya ingin mengupas atau memberikan satu materi atau satu wawasan bagaimana etika hukum dan bisnis. Kita berbicara hukum. Kalau kita berbicara hukum, tentu Pak Sis sebagai orang ekonom tentu berbicara bisnisnya. Ya. Bagaimana Pak Sis mengelola bisnis saat ini pada saat pelaku-pelaku UKM ini sedang tumbuh? Jadi saya ingin Pak Sis menceritakan bagaimana mengelola bisnisnya sampai saat ini. Begitu Pak Sis, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang Rianto SHMH yang saya hormati, dan juga para sobat KUKM se-Jawa Timur. Terima kasih telah menonton podcast siaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya awali bahwa saya itu sebelumnya juga seorang pegawai, seorang karyawan di perusahaan rokok PT HM Sampurna, dan saya istilahnya memajukan diri, bukan mengundurkan diri. Itu kan konotasinya negatif. Meskipun secara normal saya pensiun tahun 2019, tapi saya memajukan diri di tahun 2016 per Januari, 1 Januari itu saya sudah tidak menjadi karyawan. Langsung ke wirausaha ya Pak ya. Dan saya sudah berniat bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan usaha, untuk kemandirian, karena setiap pegawai, setiap karyawan suatu saat nanti akan menemui namanya pensiun. Ya. Nah, untuk sebagai karyawan UKM atau pebisnis itu tidak ada kata pensiun sepanjang dia mempunyai kemampuan dan kesehatan, terutama untuk melakukan bidang usaha. Berarti enak berwirausaha ya Pak ya? Enak berwirausaha. Jadi saya awali mulai dari nol. Ya. Ya, kami ingin menginvestasikan diri karena belum punya pengalaman, yaitu di hal-hal yang bersifat seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya, sampai ketemulah saya dengan Dinas Koperasi. Ya, sehingga saya harus menanyakan apa yang harus dipenuhi untuk orang itu dalam berwirausaha, terutama kalau di bidang hukum adalah ada istilahnya legalitas, yaitu kita harus punya nama, punya merek, punya bidang usaha, dan punya perizinan. Yeah. Untuk itu saya harus melakukan
produksi ya, untuk memulai itu, dan saya produksi lembah jama dan beberapa produk garlic dan sebagainya. Ini adalah salah satu awal saya untuk memulai supaya kita tahu lika-likunya seorang pelaku usaha UKM untuk mengetahui bagaimana birokrasi dan untuk mencapai legalitas itu. Ya, saya mulai saja bahwa dengan Dinkop, dengan ada literasi hukum, etika hukum dan bisnis, saya mengetahui bahwa kita harus punya merek, kita juga punya nama badan usaha, meskipun badan usaha itu perorangan. Nah, itu jadi kita jangan takut, tidak harus punya CV, punya PT. Saat ini PT perorangan pun juga ada. Ya, saya juga punya izin semua. Dulu ada istilahnya TDP, ada SIUP ya. Sekarang diganti NIB. Nah, salah satu itu. Jadi kalau ibarat seorang manusia itu lahir, dia harus punya akte kelahiran. Tapi kalau usaha dari awal, dia harus punya namanya tuh sekarang NIB, nomor induk berusaha. Itu salah satu bentuk hukum atau legalitas yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Setelah itu apa? Ya kita harus mengajukan legalitas yang lain. Misalkan kalau makanan minuman itu ada halal mungkin ada BIRT, mungkin sampai BPOM dan seterusnya. Begitu Pak Bambang. Terima kasih, luar biasa. Jadi ini salah satu contoh masyarakat dari yang bekerja kemudian memajukan untuk dirinya berwirausaha. Nah, ini sudah kelihatan nyata bahwa berwirausaha itu lebih menguntungkan daripada bekerja. Nah, ini harus seperti itu, terutama bagi masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang masih di bangku kuliah, monggo kita berwirausaha. Jadi mindsetkan pola pikir kedepannya harus punya usaha, punya perusahaan sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat penting bagi masyarakat, terutama pelaku UKM yang mana bisa punya produksi dan bisa legal-legalnya seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Sis. Sebelum Pak Sis mengenal Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, apakah usahanya itu masih istilah orang Jawa itu gerabak-gerabak atau apa sehingga sekarang sudah lengkap seperti ini nih, bagaimana ceritanya Pak Sis? Iya, baik Pak Bambang. Jadi sebagai pemula, sebagai yang memulai jadi pelaku usaha dari nol, itu memang kita masih membayangkan dulu orang mengatakan kalau kita punya usaha harus punya modal. Tapi kalau perlu punya modal terus harus usaha apa? Gitu ya. Pertanyaannya juga sama aja. Artinya kita harus berani memulai, dan itu pun saya lakukan. Modal tidak harus terlalu banyak. Artinya dengan modal awal 5 juta pun kita sudah mulai usaha. Ya, lika-likunya adalah kita mesti tahu pangsa pasar dulu kita apa. Kemudian dia akan membuat produk apa. Survei dulu. Dulu. Terus kita anak Jabar istilahnya passion kita itu apa. Nah, kebetulan saya menggeluti suka dengan hal-hal yang sifatnya itu herbal atau sesuatu yang untuk kesehatan. Jadi kita berbisnis, tapi bisnis ini punya nilai manfaat buat yang mengkonsumsi ya. Makan minum juga mengonsumsi banyak manfaatnya, tapi kan itu hanya untuk haus dan kenyang aja. Tapi kalau ini lebih dari itu kesehatan. Meskipun pangsa pasarnya terbatas, saya yakin industri minuman herbal, minuman kesehatan itu akan punya prospek yang bagus. Di samping ada produk-produk lain seperti vitamin, obat-obatan, itu juga konsumen nanti akan memberikan penilaian tentang bagaimana nilai manfaatnya. Jadi untuk legalitas ini ya kita sebelumnya ya sempat bagaimana kita harus punya legalitas, karena dengan adanya Dinkop, ada literasi hukum, itu kita mengetahui jangan-jangan sampai produk saya ini punya masalah dengan konsumen. Artinya kita harus mengetahui bahwa konsumen kita itu adalah mereka yang memberikan keuntungan kepada kita. Ya, usaha itu maju karena kita punya market, punya konsumen seperti itu. Sehingga kita harus punya bayangan bahwa jangan sampai produk kita itu merugikan konsumen. Kemudian bagaimana nanti kita khawatir kalau ada pelanggan yang komplain, ini kok rasanya seperti ini kok malah saya sakit perut, apa ini? Nah, ini kita juga harus mengantisipasi. Makanya kita harus punya namanya standar kualitas. Standar mutu. Jangan sampai di kemudian hari itu ada masalah. Ada konsumen yang punya masalah kepada produk kita, sehingga kita ada sampai karena hukum atau dituntut karena produk kita
tidak punya izin, produk kita itu berbahaya bagi mereka. Itu Pak Bambang. Ya, kan selama ini kepengurusan halal atau perusahaan IB itu bagaimana Pak? Apakah ada dari dinas atau apa, terus mengenai hukum-hukum, apakah ada pencerahan atau apa, sehingga Pak Sus begitu yakin bahwa produk minyak ini lebih lain dari yang dulu ya. Sekarang saya lihat produk-produknya sudah mulai dikenal masyarakat ya. Betul. Jadi mungkin ada konsultasi hukumnya, mungkin ada produk-produk yang dulu surat-suratnya izin-izinnya belum ini, dengan bergabung di binaan dari Dinas Koperasi Provinsi itu bisa berkembang. Ya betul Pak Bambang. Jadi sangat bermanfaat sekali kita punya Dinas Koperasi, karena Dinas Koperasi ini juga sangat membantu bagi pelaku usaha yang mulai dari awal yang dia tidak tahu apa-apa dan harus bagaimana. Kemudian perlu diketahui bahwa saya pun memproduksi produk lembah jamu ini awalnya cuma sekedar minuman aja saya kemas dalam kemasan, sehingga mereka tidak tahu label ini apa namanya, ngomong wah apakah ini beras kencur, karena sama seperti itu. Saya bukan, ini lembah jama. Akhirnya saya harus menerangkan. Lah untuk itu harus apa? Harus dikasih label supaya mereka begitu lihat, oh ini lembah jama, oh bahan bakunya ini lemon, madu, bawang putih, kemudian ada cuka apel, semuanya, ada madu dan semuanya. Oh mereka tahu. Kemudian manfaatnya apa untuk ini, untuk itu mereka juga tahu. Jadi merek, label itu penting, dan tidak kalah pentingnya adalah legalitas. Nah, Dinkop sangat memfasilitasi sehingga kita sebagai pelaku UKM, dan kebetulan saya juga anggota koperasi, itu sering mendapatkan undangan baik lewat WA, lewat medsos, sehingga kita hadir, maka disitulah kita dapat pencerahan, dapat pembinaan dan seterusnya, sampai masalah literasi hukum yang di Dinkop ini Pak Bambang sebagai tenaga ahli hukumnya, sehingga saya beruntung ketemu dengan Pak Bambang, sehingga saya banyak tahu, dan ini akan kita tingkatkan terus. Di sini nanti mungkin setelah halal mungkin BPOM, kemudian mungkin PIRT, bahkan mungkin ada namanya komposisi dan nilai gizi, karena itu syarat untuk kita ekspor. Nah ini juga peluang, jadi UKM jangan minder, jangan sampai jago kandang, peluang ekspor juga ada. Dan tapi saya juga beberapa teman yang juga mulai merambah ke ekspor, yaitu di Korea Selatan dan Arab Saudi. Dan dia produknya hanya sepertinya sepele ya, atau dianggap mungkin ringan ya, pada umumnya itu cuma keripik dan kerupuk aja. Tapi bisa menembus pasar ekspor luar negeri, dan itu pelaku UKM. Biasanya kita berpikiran yang ekspor itu mesti perusahaan besar, konglomerat, perusahaan raksasa, tapi UKM itu bisa ternyata. Ini luar biasanya Pak Bambang. Sehingga saya termotivasi itu, suatu saat nanti ini juga harus dikenal oleh orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi dari Dinas Koperasi memberikan semuanya gratis ya Pak ya? Alhamdulillah semua gratis. Jadi mulai dari sebelumnya itu TDP, kemudian SIUP, kemudian dirubah menjadi NIB, semuanya gratis. Kemudian saya legalitas halal pun juga gratis. Jadi alhamdulillah juga bantu ya Pak ya, semuanya difasilitasi. Difasilitasi semua, dan itu semua sangat membantu. Termasuk sekarang saya malah berkeyakinan bahwa literasi hukum itu penting, etika hukum penting, etika bisnis dalam usaha itu penting. Jadi memang etika hukum itu adalah salah satu program dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Ibu Kepala Dinas kami, Bu Andromeda, memberikan tugas pada saya Pak. Jadi semua pelaku koperasi dan UKM harus bisa memahami hukum. Jadi agar apa? Meminimaliskan memberikan pembelajaran hukum, pemahaman hukum kepada para pelaku UKM. Karena apa? Jenis penipuan, jenis ini, semakin banyaknya pelaku UKM itu membuat kesempatan kepada oknum-oknum untuk membuat kejahatan-kejahatan di situ Pak. Karena setiap hari kami, khususnya tenaga ahli hukum itu banyak yang konsultasi, baik melalui WA atau datang ke kantor. Mungkin Pak Sis waktu kita ngobrol kan ada beberapa yang ini, jadi itu permasalahan-permasalahan hukum yang harus diinikan. Maka Bu Kadis, Bu Andro ini harus bisa bangkit, dan Jawa Timur harus bisa menghindari masalah-masalah kejahatan penipuan ini. Memang sulit, tapi kalau pelaku UKM atau masyarakat sudah disosialisasikan tentang hukum, tentang ini pemahaman,
insya Allah akan bisa mempersempit para oknum-oknum yang bertindak jahat kepada pelaku UKM. Gitu. Saudara-saudara sekalian, para pecinta, pendengar, pemirsa dari Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ini adalah produk-produk dari binaan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Jadi Pak Sis ini dulu juga datang ke kita, akhirnya kita bina bersama, kita bimbing, baik legalnya, baik hukumnya, baik sistemnya itu kita bantu. Karena Pak Sis ini pelaku UKM yang sering terbuka, jadi apa yang bisa dilakukan kita bisa indikan, jadi saling mengisi. Nah, kepada semua masyarakat atau pelaku UKM yang bisa belum ini mau berusaha ini, bisa datang langsung ke Dinas Koperasi seperti Pak Sis. Ya, jadi kita bina, kita ini bagaimana ini seperti itu. Dan legal-legalnya kita sudah siap membantu itu, sehingga Dinas Koperasi siap membina pelaku UKM yang berwirausaha itu. Jadi saya terima kasih Pak Sis bisa menerima semua apa yang kita lakukan. Mungkin Pak Sis bisa mempromosikan produknya. Monggo dihitungkan. Jadi inilah produk asli dari binaan Dinas Koperasi. Terima kasih. Ini sudah legal-legalnya sudah cukup semuanya. Jadi sudah memenuhi syarat semuanya. Tinggal pemasaran. Monggo pelaku UKM langsung, ini binaan langsung dari Dinas Koperasi Provinsi. Terima kasih Pak Bambang. Ini adalah ibaratnya trisula, 3 produk yang menjadi andalan saya. Yang pertama adalah Lembajama, yaitu minuman jaga raga atau jaga kesehatan. Ini istilahnya good drink for you, sangat baik untuk diminum. Bahan bakunya terdiri dari jeruk lemon, bawang putih lanang, kemudian jahe merah, madu, cuka apel. Dan ini adalah minuman herbal alami tanpa pengawet, tanpa bahan kimia tambahan lain. Sudah ini semuanya ya Pak ya. Sudah ini izin-izinnya. Yang perlu ditingkatkan adalah di BPOM dan nilai komposisi gizi dan nutrisi. Ini yang akan kita tingkatkan. Kita NIB ada, halal juga ada. Semuanya kemudian, tinggal. Kemudian tapi di BPOM sudah ngurus, tinggal nunggu ininya ya Pak ya. Kita tetap melakukan progres untuk pengurusan itu supaya legalitas kita itu lengkap, dan sasaran saya tidak aja di domestik tapi juga bisa kemungkinan ada di ekspor. Kemudian ini juga ada madu. Kalau madu ini kita dari produk UKM yang kita jadi reseller Pak. Itu reseller, tapi madu ini juga baik untuk kesehatan ya. Semua orang tahu bahwa madu itu baik. Kemudian yang ketiga adalah black garlic. Black garlic adalah bawang lanang yang difermentasi, asli disebut bawang lanang hitam atau black garlic, populernya begitu. Ya, sementara 3 ini andalan yang saya lakukan untuk saya push, saya dorong terus, tapi juga masih ada diversifikasi produk yang lain yang tidak menutup kemungkinan kita semakin banyak varian produk-produknya itu. Jadi saya sarankan, saya himbau kepada semua sobat KUKM se-Jawa Timur untuk bangkit dan optimis bahwa kita mau, kita bisa. Ya, nah, begitu saudara-saudara. Nah, misalnya begini Pak Sis, ada yang mau pesan, misalnya itu pesannya di mana Pak Sis itu? Mungkin bisa disampaikan nomor WA atau HP, monggo nomor WA-nya di baik, itu. Terima kasih. Ya, bisa langsung kontak ke nomor WA saya 0812341271125 seperti yang tertera di layar Anda. Kemudian saya juga ada Instagram, ada Facebook ya. Nah, cari nama saya, insya Allah ada. Dan itu salah satu bentuk promo dan iklan yang sangat murah, meriah, dan itu gratis ya. Jadi untuk para pemula dari sobat KUKM, jangan minder dengan biaya iklan yang tinggi. Cari yang murah-murah, yang gratis, dan paling sangat itu adalah sosmed, terutama WA. Kita kan punya teman SD, teman SMP, teman SMA, mungkin teman kuliah, teman kerja, teman dolan, atau itu adalah sasaran segmen pasar. Jadi jangan istilahnya itu menutup diri. Anda harus berani untuk tampil, berani untuk keluar, terutama silaturahim, itu yang paling utama. Terima kasih, hebat sekali Pak Sis ya, dari bekerja sekarang berwirausaha, sekarang jadi bosnya ini ya. Amin. Begitulah saudara-saudara sekalian, pelaku dan pemirsa sahabat
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Ini saya sampaikan juga, monggo kepada semua pelaku UKM yang ada di Jawa Timur, jika ingin berwirausaha langsung datang ke Dinas Koperasi, kami siap memberikan arahan, berikan bimbingan dan solusi sehingga jadi wirausaha yang andal dan meramaikan wirausaha di Jawa Timur yang cukup membanggakan seperti ini. Ya. Terima kasih Pak Sis mau datang ke acara kami sehingga Pak Sis nanti bisa berkembang dengan kegiatan ini. Setelah ini yang mengenal masyarakat bisa mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Sis yang benar-benar binaan dari Dinas Koperasi Provinsi. Jadi sektor hukumnya bisa berjalan sekarang lebih baik. Ya, terima kasih Pak Sis. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua pelaku UKM, kepada semua sahabat-sahabat koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, saya Bambang Rianto selaku host dari Sinobar Dinas Koperasi UKM mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini berkenan dan bisa membawa rezeki manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.